It's Nisa. Ohayo Kembali lagi di HiPods Podcast seputar Jepang. Hari ini balik lagi bersama aku Tia dan bersama narasumber kita. Ohayo minasan, masih bersama saya Catur Prastyo. Ohayo minasan, saya Munir Yasin. Jadi ini adalah episode perdana kita ya untuk podcast. Nah, jadi yang pertama nih, di sini kita ada dua narasumber langsung yang punya pengalaman kerja di Jepang. Jadi hari ini kita mau menanyakan terkait kayak ya Jepang kayak gitulah ya. Oke, siap. Oke. Jadi yang pertama mungkin dari kita panggilnya sensei ya guys ya, karena beliau berdua ini adalah tenaga pengajar di LPK High Globe. Nah, jadi buat kalian yang mau daftar di LPK High Globe, nanti kalian ketemu sama dua sensei yang luar biasa ini. Oke, siap. Inilah berdua ini. Yang pertama bisa ke Munir Sensei dulu nih. Boleh diceritain dulu pengalaman pertama, kenapa sih kok bisa sampai Jepang kayak gitu? Oke, untuk pengalaman saya pribadi, Mbak ya. Jadi sebenarnya itu saya berawal dari sebuah keinginan ingin dapat uang yang lebih dari teman-teman sebenarnya. Kalau saya itu, jadi kayak dulu pas waktu kita lulus SMK itu saya punya keinginan, jadi saya pengen gaji per bulan tuh lebih dari 5 juta. Nah pas waktu itu saya belum kepikiran pergi ke Jepang, terus saya mencoba kayak kerja di kapal. Nah pas waktu di kapal itu pun alhamdulillah dapat segitu. Cuma kalau di kapal itu kan kita jarang sekali ya lihat daratan ya. Oh iya. Dan pas waktu itu saya dikhawatirkan sama orang tua. Ibaratnya orang tua khawatir dengan saya suruh pulang. Nah, pas waktu saya pulang tuh bingung. Saya nyari kerja sana sini tuh gajinya tuh sedikit banget. Bahkan di bawah UMR rata-rata itu. Di tahun 2014 kalau nggak salah itu, saya daftar kerja di Indonesia itu ditawari dengan gaji 1.200.000 kalau nggak salah pas waktu itu. Nah, pas waktu itu saya punya kakak kelas dan dia itu ex Jepang. Ngasih tahu saya, terus saya ditawarin, ini loh kalau kamu pengen ke Jepang ada peluang ke Jepang kayak gitu dengan prosedur sekian. Nah, saya tertarik dari situ. Nah, dari situlah saya jadi keinginan keinginan pergi ke Jepang itu ada dari informasi kakak kelas saya itu. Oke. Jadi sebenarnya udah pernah kerja di kapal ya kayak gitu, udah pernah ngerasain 2 digit lah istilahnya kayak gitu lah ya. Terus pas kerjanya berhenti di situ, jadi pas cari-cari kerja tuh kayak agak merasa kurang lah ya kayak gitu. Ya tepat sekali. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Boleh, selanjutnya kita dengerin dulu ya cerita awal mulanya nih, nanti kita kupas bareng-bareng guys. Terus kalau untuk Catur Sensei sendiri kayak gimana awal mulanya? Ya, kalau saya awal mulanya pergi Jepang itu karena saya ingin menunjukkan tanggung jawab untuk diri saya sendiri, untuk hidup saya sendiri. Dan saya itu awal mula pergi ke Jepang itu karena yang nggak munafik lah. Yang pertama pasti gaji yang tidak sedikit lah, bagi dengan gaji yang lebih dari teman-teman juga. Dan mungkin di dalam proses itu yang mungkin antara iya dan tidak, karena memang di dalam pembelajaran bahasa Jepang itu sangat sulit menurut saya. Tapi ketika kita jalani, kita nikmati proses itu, pasti akan kesana juga. Ya karena dulu saya lulus sekolah itu juga pernah kerja di dalam satu perusahaan juga di Indonesia, tapi dengan gaji yang tidak yang tidak sesuai keinginan saya. Dan untuk menunjukkan rasa tanggung jawab diri sendiri sebagai lelaki menurut saya harus benar-benar bisa mandiri dengan keputusan saya harus keluar dari Indonesia. Ya gitu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau untuk alasannya kurang lebih sama lah ya, kayak tentang gaji ya yang paling utama. Karena ya tahu sendiri gaji di Indonesia kan. Terus kalau untuk ini kan tadi kalau dari Munir Sensei nih, karena ada temennya yang pernah ex Jepang kayak gitu. Terus dari situ tuh Munir sendiri tuh mulai nyari-nyari kayak ikut LPK atau mandiri atau kayak gimana dulu? Nah kalau pas waktu itu alhamdulillah kakak kelas saya itu dia sudah masuk di sebuah lembaga pekerja dia. Sudah kerja di sebuah lembaga. Nah tapi pas waktu itu lembaganya itu belum sanding organisasi pas waktu itu.
Nah, saya itu ditawari untuk masuk ke lembaga tersebut. Nah, dari situlah saya dikasih tahu, oh ini loh, ini lewatnya ini. Tapi dari situ juga saya itu dapat cerita lucu, Mbak. Jadi pengalaman dulu pertama kali kita masuk LPK itu rata-rata dari kita itu nggak tahu LPK yang kita masuki itu, tempat kita belajar itu nggak tahu LPK itu udah sending apa belum tahu, rata-rata pada belum tahu. Bahkan kita punya gambaran itu kita masuk lembaga itu, semua lembaga itu bisa memberangkatkan ke Jepang. Nah, setelah saya ikut Mensetsu pas waktu itu, karena Mensetsunya itu kita melalui dari lembaga lain, itu dari situ kita baru tahu, oh ternyata lembaga-lembaga yang ada itu nggak semuanya sending, nggak semuanya bisa berangkatin ke Jepang. Nah, seperti itu. Ya awal mula pertama kali saya masuk ya ikut-ikutan saja, kita model percaya aja karena itu kakak kelas saya. Tapi alhamdulillah memang pas waktu itu kakak kelas saya itu ngarahin saya dengan baik, jadi bisa dikatakan pas waktu proses alhamdulillah aman-aman saja, seperti itu. Pak Cager, alasannya Kalau gimana? buat dari saya perjalanan belajar bahasa itu, ya pertama kali itu orangnya emang udah malesan dulu. Yang namanya belajar itu, saya juga udah nggak begitu minat sama yang namanya belajar. Nah karena dari itu saya itu memiliki pikiran yang paling punya uang bisa berarti sepakat seperti itu. Dan saya mendapatkan info kalau di dalam LPK dulu sebelum saya belajar bahasa Jepang itu dulu, kalau di LPK itu nggak bisa berangkat ke Jepang, harus punya uang dulu bisa berangkat. Jadi kalau ke Jepang itu bahasa nggak penting, yang penting punya uang dulu. Dan saya sempat tergiur di suatu info seperti itu. Saya mengikuti risetnya dan ternyata itu bullshit ya. Ngomong kosong itu ternyata penipuan. Itu ternyata penipuan dan ternyata kalau untuk kawan-kawan yang pengen pergi ke Jepang juga itu harus benar-benar memasuki lembaga yang udah benar-benar resmi, Terus habis itu saya juga mengikuti kayak Munir Sensei ya mungkin ya, kalau dari awal itu kita nggak tahu ya, ini LPK lembaga yang udah sending organisasi atau belum gitu kan, juga belum paham juga. Mengikuti dari itu, setelah itu belajar untuk mengenal dasar-dasar bahasa dan dari gerakan ada macam-macam. Itu memang butuh proses yang lama juga menurut saya. Karena dari huruf yang beda di Indonesia dan di Jepang sana kan harus benar-benar bersama rapat dalam otak dan kita harus bisa baca kan. Nah itu di LPK dasar itu, lembaga dasar itu saya juga pindah beberapa kali di LPK juga, ada dua lembaga juga. Saya mengikuti itu dan saya alhamdulillah keterima di LPK yang sudah sending organisasi sudah keterima di itu. Dan saya juga waktu pertama kali saya belajar itu nggak mikir saya harus job apa dan saya harus kerja apa di Jepang, sama sekali saya nggak mikir. Yang saya pikirkan itu gimana caranya saya bisa sampai ke Jepang. Nah nanti ketika saya di Jepang nanti saya bisa menyesuaikan dengan lingkungannya itu kan seperti itu. Kalau kita terlalu pemilih, nah kita juga harus memiliki kualitas yang sangat handal. Karena perusahaan pun juga memilih kan gitu. Jadi jangan memilih yang penting sampai Jepang dulu. Kalau saya dulu pikirnya, tapi ternyata sampai sana ya macam-macam pendapat. Ada yang harus cari jobnya yang A, yang B kan, karena dari kualitas dan kapasitas tenaga juga. Itu sesuai seleranya masing-masing. Sesuai selera ya, itu ya mungkin ya. Di situ jadi macam-macam. Mungkin kalau saya sama Munir Sensei itu, condongnya kan ex-Gimba. Dan ex-Gimba itu artinya proyek konstruksi. Jadi Munir Sensei itu dulu di Bigisting, ya di Indonesia, untuk kata waktu itu jobnya Munir Sensei selama 3 tahun ya. Saya di Tobi, bisa condongnya itu dalam satu perusahaan saya itu ada 2 job, ada Tobi sama ada Doboku. Nah, di situ saya tuh berangkat ke sana dan 2 anak itu paten di Tobi dan dia emang udah hak Tobi dan saya itu masuknya 2 job, jadi di Tobi juga, di Doboku juga iya. Nah Tobi itu perakitan besi, kalau di Indonesia itu skapol, itu perakitan perancah bangunan. Nah kalau
Rukuku itu di bagian bawah, kayak kita bikin pondasi dan sebagainya. Oh ya, bagian penggalian usahaku macam-macam juga. Itu pengalaman saya pemberangkatan di Jepang itu sangat prosesnya memakan waktu juga karena hampir 9 bulanan proses itu. Dan antara menyangka dan tidak ya. Bisa sampai di Jepang. Iya, sampai di Jepang. Iya, mungkin prosesnya pun juga situ. Lalu itu mas, kalau di tahun berapa dulu? Saya tahun 2019 akhir. Nah, kalau tahun 2019 akhir itu 9 bulan berapa cepat itu kan? Iya, Karena dulu rata-rata itu kan paling cepat itu 10 bulan ya, Iya, dari pertama kali masuk itu. Jadi pertama kali masuk kita ke lembaga dasar itu dulu itu, kita itu rata-rata dulu diwajibkan belajar kurang lebihnya itu 2,5 bulan pas waktu itu. Nah, terus kalau sudah selesai 2,5 bulan, itu kita dikasih waktu kurang lebih setengah bulan. Itu kita nyari job di ini apa namanya, lembaga-lembaga yang sending gitu. Nah, jadi bisa dikatakan kurang lebihnya waktu belajar di lembaga dasar itu 3 bulan. Terus nanti seumpama itu keterima job, nah itu kurang lebihnya nunggu lagi itu 1 bulan itu. Iya, jadi pending. Iya, nunggu dipanggil, nunggu antrian masuk kelas lembaga sending itu. Itu dulu saya itu nunggu 1 bulan. Nah, setelah itu saya masuk ke sending, namanya kelasnya pemantapan pas waktu itu selama 3 bulan pas waktu itu. 3 bulan. Nah, setelah selesai 3 bulan saya pulang ke rumah, selesai. Itu nunggu namanya apa namanya itu? COE ya? COE. Ya. Nah, itu nunggu itu tuh kurang lebih saya 6 bulan dulu nunggu. Wow. Iya. Lama sekali ya penantiannya. Iya. Nah, sampai di rumah tuh saya dikatain sama tetangga katanya mau ke Jepang gitu kan ya. Jadi agak malu juga gitu. Jadi kalau dulu ya emang betul yang dikatakan Malaysia itu. Karena kita kan pending-pending juga. Karena sangat banyaknya peminat yang pergi ke Jepang itu. Nah itu kan kloter juga kelasnya itu kan kloter juga. Jadi untuk anak-anak yang ingin pergi ke Jepang, saya cuma menyarankan ketika kita lagi proses belajar itu jangan terlalu banyak cakap, jangan terlalu saya lagi dan sebagainya. Nanti endingnya mentalnya kita kena di kampung ya, Iya, pasti kena. Karena ditanya-tanya terus. Iya. Itu memang gimana Pak ya, kita harus kuat-kuat apa namanya mental lah itu. Ngeri pokoknya orang kamu tuh. Loh, katanya kamu mau ke Jepang, kok belum berangkat gitu loh. Sampai lah pas waktu itu tuh saya tuh pengen keluar kan dari rumah. Pak, saya izin sama bapak saya, sama ibu saya. Pak, Bu, saya pengen keluar dari rumah. Mau kemana Le? Gitu kan. Pokoknya saya mau kerja, yang penting nggak pulang ke rumah. Kenapa? Nggak usah ditanya tetangga terus kapan mau berangkat dari gitu. Nah, maksudnya pas waktu itu setahu saya memang pas tahun-tahun itu lama ya. Iya. Kalau sekarang itu kan 4 bulan itu udah turunnya. Ya udah itu lagi seperti ya. Nah, terus setelah kurang lebih 4 bulan saya dipanggil lagi, saya masuk kelasnya PAP. Nah, ya PAP ya. Iya, PAP. Kelas PAP, pembekalan akhir pemberangkatan itu saya masuk di situ kurang lebihnya setengah bulan pas waktu itu. Karena itu digunakan untuk merefresh fisik sama fokusyu mengulang kembali belajar yang sebelumnya sudah dipelajari gitu. Nah, pas waktu itu cerita uniknya itu seperti ini. Di perusahaan yang nantinya tempat saya kerja itu senpai saya itu kabur. Wah. Iya. Udah nanti lama. Iya. Tiba-tiba kabur ya. Nah, senpai saya kabur. Nah, itu dengan secara mendadak itu job saya langsung di cancel itu. Oh. Jadwal pemberangkatannya saya langsung di cancel pas waktu itu. Makin gak mau pulang ke kampung ya. Nah, pas waktu itu udah kayak ini gimana gitu loh, hampir kayak putus asa. Udahlah, nggak mungkin semangat lagi lah gitu. Karena udah lama banget gitu. Bisa dikatakan hampir 1 tahun lah saya belajar kan ya, gitu. Ini gimana? Terus saya mau pulang atau enggak kayak gitu. Jadi pernah ke cancel juga Pernah 1 kali kan gara-gara senpai kali itu. Mentalnya kena itu. Mentalnya kena. Nah, pas waktu itu saya tuh nggak mau pulang pas waktu itu. Oh, tapi posisinya udah keluar lagi. Udah di LPK, saya udah dipanggil pemantapan itu. Nah, pas waktu itu saya ada kabar cancel. Nah, saya sebenarnya masih ada waktu belajar 1 minggu lagi di situ. Nah, di situ saya masuk kelas tuh saya nanya sendiri ya. Udah tidur saya nanya sendiri, belajar saya nanya sendiri. Udah males gitu. Iya.
udah males. Terus pas waktu itu saya dipanggil sama salah satu sensei saya, dikasih pejangan lah, nak sini. Ya sensei, kamu cancel? Ya. Terus sensei saya malah bilang gini, alhamdulillah bagus, malah kayak gitu. Kenapa tuh? Ada apa tuh? Ada apa? Karena kan itu udah ada masalah dulu. Dari awal kan udah ada senpennya yang kabur, jadi nanti kalau manusia berangkat ada kemungkinan juga dari pihak perusahaannya nanti kan penyikapannya berbeda juga. Karena ada dendam, kan seperti itu mungkin bisa terjadi ya. Karena kita ya real di Jepang terjadi itu kita nggak tahu. Terkadang perusahaan itu kita nggak bisa memprediksi ya. Terus setelah itu sensei saya tuh ngomong kayak gini, alhamdulillah kamu harusnya bersyukur kalau dikasih. Lu kok gitu tuh sensei? Saya bukannya tambah seneng malah tambah sedih kalau itu. Makin down ya. Makin down, makin down. Tapi karena sensei saya itu orang pengalaman, kamu tuh harusnya bersyukur. Kenapa sensei? Itu perusahaanmu itu kan sampaimu kabur gitu. Dan ternyata perusahaanmu juga itu ada kemungkinan bangkrut gitu. Jadi kalau seumpama kamu udah berangkat, sampaimu kabur, terus ditambah lagi ada kemungkinan perusahaanmu bangkrut, nanti kamu yang susah kalau sudah berangkat. Mending sebelum berangkat udah dijelaskan semua lagi. Terus saya pikir-pikir lagi, itu butuh waktu kurang lebih 3 malam saya mikir kayak gitu. Iya Pak. Overthinking. Iya. Ini gimana itu omongan saya itu benar atau enggak dan kayak gitu. Dan itu saya pikir ternyata ya masuk akal juga kayak gitu. Lebih bagus terbuka di awal gitu daripada nanti di sana. Soalnya kita belum sama sekali tahu, ya kan. Sama sekali nggak tahu Jepang itu yang terjadi seperti apa. Ya pasti itu kecewa, tapi pasti tetap ada hikmahnya tersendiri lah. Terus pas waktu itu alhamdulillah saya nggak ikut mensensu lagi pas waktu itu, tapi langsung disending. Apa namanya kayak data saya disending ditawarkan ke perusahaan. Jepang itu langsung saya keterima. Terus pas waktu itu saya suruh pulang, suruh nunggu di rumah. Nah kan saya bingung tuh pulang atau enggak. Terus ada orang tua, saya disuruh pulang, saya pulang. Dan pas waktu itu nunggu lagi di rumah kurang lebih 4 bulan saya. Panjang sekali perjalanan. Panjang itu karena apa ya, proses di Jepang itu memang memakan waktu yang sangat ekstra lah menurut saya. Apalagi kalau yang udah masuk lembaga sending itu yang namanya diklat itu bener-bener tenaganya dihabisin semua. Itu bener-bener ya ngerasain lah, kayak saya menurut sensei itu kan karena udah melakukan mungkin udah beberapa tahun yang silam kan pernah menjadi pemagang juga, rasanya juga seperti itu. Dan kalau pemagang itu tidur itu 3 jam 2 jam 3 jaman lah. 3 jaman. Jadi emang apa ya, mata ngantuk itu emang wajib gitu loh. Mata ngantuk emang wajib, tapi kalau tidur nggak boleh kan, apalagi ngaum gitu langsung dihukum gitu loh. Jadi emang bener-bener kita tenaganya ekstra karena di sana kan musimnya ada tempat juga ya Mas Budi ya. Karena di sana kan juga kita harus apa ya, imun tubuh yang kuat apalagi di Indonesia kan cuma 2 musim. Iya, tubuh kan juga kayak kaget juga lah. Iya di sana, apalagi kalau musim dingin gitu ya, tulangnya tuh sakit semua. Contoh semua sih koi gunung koi. Tuh. Jadi itu kenapa yang kayak pernah ada riwayat patah tulang kayak gitu? Iya seperti itu. Patah tulang, gigi berlubang itu kalau musim dingin sangat rawan juga. Dan untuk musim panas, itu musim panas itu parahnya minta ampun juga itu. Karena itu lebih dari 40 derajat. Iya. Jadi kalau di sana tuh kalau musim panas itu banyak yang terjadi namanya netsucho. Netsucho tuh dehidrasi ya, dehidrasi sampai pingsan itu. Sampai pingsan, dan itu pun penanganannya itu nggak asal, itu harus benar-benar dari rumah sakit yang datang jemput. Nah kalau itu terjadi nanti bisa yang namanya apa ya? Kalau di sini tuh proyeknya nanti ke pending, nanti diliburkan sementara. Cusi ya disebutnya, iya cusi. Cusi mungkin selama 2 hari ya. Karena itu pun juga apa ya, juga anjing juga. Keamanan. Iya keamanan. Karena di Jepang tuh anjing daichi itu emang sangat-sangat ngeri juga. Makanya bagi nanti teman-teman atau adik-adik yang ingin ke Jepang itu jangan khawatir lah, kalau di Jepang itu memang keselamatan itu nomor 1. Iya, bahkan bisa dikatakan pernah ada kejadian begini di Gemba saya itu, tempat saya kerja itu dulu di konstruksi itu ada satu orang pengelasan itu tepat di atas saya itu kalau nggak salah di lantai 5, saya di lantai 4 itu di gaibu itu di tembok luar, di tembok luar. Saya pas waktu itu lagi garap, lagi baras gaibu, bongkar bagian gaibu. Nah dia itu lagi ngelas di atas saya itu, lagi ngelas besi tekutsu itu. Iya. Nah
pas waktu itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba alat lasnya itu Mental. jatuh. Jatuh. Ya, tapi nggak jatuh ke bawah. Gaung gitu ya. Dapat Jadi itu. apa ya? Nggak jatuh lah istilahnya, Nggak jatuh. jatuh dari tangannya dia juga ikut jatuh. Lah. Tapi karena dia memakai anjing tai, jadi dia itu jatuh tapi masih nyangkol gitu loh Mbak. Nyangkol kita di posisi orang yang Iya, udah iya. pingsan. Iya. Nah seperti itu. Nah di posisi saya bingung kan. Nah pas waktu itu tangan saya itu dua-duanya megang alat semua. Jadi yang satu ini saya pegang panel kalau di sini. Backstreet yang 2 meteran lebih itu berat itu. Yang sini saya masih pegang pipa yang pipa kotak itu. Terus kaki saya yang bawah itu nahan pipa yang jatuh juga karena ya tekanan dari atas itu. Jadi saya bingung gitu kan ya. Nah itu sampai ini dagu saya ini tak bantu untuk nahan panel yang saya pegang itu. Jadi saya mau ngomong tuh nggak bisa gitu kan. Nah sedangkan di atas saya itu ada itu kayak gitu. Ada yang jiko ya? Iya, ada yang jiko itu. Nah, untung pas di bawah itu ada mandor saya di lantai 1 itu lagi soji. Saya jatuhin foam teh itu ya kayak baut lah itu. Sebentar itu iya. Kayak pengancing ya, pengancing panel Pengancing ya itu. mungkin ya. Saya jatuhin kena kepala mandor saya, Iya. tapi pakai helm. Nah itu langsung marah-marah mandor saya. Gitu dia naik ke atas gitu kan ya, naik ke atas terus nemuin saya marah-marah ke saya, terus suara saya gini, oh gitu saya gitu kan, terus mandor saya lihat, oh gitu lah. Pas waktu itu ketahuan lah sama kantorku itu bisa dikatakan pengawas proyek Proyek. pengawas konstruksi. Nah ketahuan sama kantorku pas waktu itu di jam itu juga pekerjaan langsung di stop. Set. Itu belum istirahat siang itu kalau nggak salah jam-jam 11-an. Karena di Jepang kalau ada gitu emang langsung kaiki, langsung kaiki, Keseluruhan gitu ya. keseluruhan iya berarti semua. Terus pas waktu itu istirahat siang kan, langsung ibaratnya nggak bekerja sampai istirahat siang. Nah, terus kita masuk lagi jam 1. Nah jam 1 itu kita nggak kerja, langsung kita briefing semua di depan konstruksi itu udah ada polisi. Iya langsung ada polisi, langsung ada mungkin yang punya proyek itu. Terus ada juga yang kayak dari pemerintahan yang mengawasi itu loh. Patroli ya. Kayak gitu. Nah di hari itu juga langsung diganti. Kalau di sini apa namanya? Pemborongnya. Iya. Moto oke. Iya. Kalau di sana itu kan mohon maaf namanya itu nanti bisa di sensor. Nah itu langsung diganti gitu. Jadi besoknya itu bukan Maeda lagi menjadi Toga. Langsung diganti semua. Cepat ini ya, Iya, penanganannya cepat. langsung. Karena diganti. kalau di Jepang tuh yang namanya ada kecelakaan itu kan pasti diurut. Kejadiannya kan diurut, kok bisa kenapa? Kan gitu. Nih, taruh kata, Mas Bunda kecelakaan nih, bener saya kecelakaan. Nah, yang kita lakukan punya kecelakaan, tapi sebenarnya apa? Kok bisa terjadi siapa? Dan yang rakit ini siapa? Yang ini siapa? Itu diurut. Jadi semuanya kena. Semuanya kena. Karena dulu waktu saya di Tobi juga, teman saya itu Barasi juga. Pembongkaran itu di lantai 7. Terkadang kecelakaan itu enggak karena kita yang ceroboh, mungkin karena teman kerja kita yang ceroboh juga bisa menyalakai kita sendiri gitu loh. Karena dulu dari teman saya itu kan di bagian bawah dan terima barang dari atas. Dari lantai 7 itu orang Jepang itu ngelepasin besi ke bawahnya, yang bawah nggak bisa menerima, bisa jatuh kepala teman saya juga orang Indonesia juga, dan untungnya dia pakai helm aja dia masih pusing di sini. Iya bisa sempoyongan itu jalannya. Itu seandainya nggak bawa helm ya sudah bahaya juga itu kejatuhan tesuri itu masuk di tesuri itu tesuri itu pembatas di Asiba itu di scaffolding pegangan tangan. Jadi di Jepang itu macam-macam yang namanya pekerjaan itu pasti kan ada resikonya. Tapi kalau untuk keamanan memang kalau dibandingkan dengan Indonesia itu nomor 1. Karena katanya juga ya, ini ada dengar-dengar gitu sih Iya. katanya, kayak jobnya itu kan banyak kan. Iya. Nah terus katanya tuh semakin beresiko jobnya, keselamatannya tuh akan semakin nomor 1. Iya. Jadi angka kecelakaannya juga Kecil. Iya, sangat kecil. Bahkan di sana itu kita itu pengecekan keselamatan, terutama keselamatan alat ya. Maksudnya alat keselamatan yang kita pakai setiap hari itu tiap pagi Pak kita pengecekan itu. Jadi pas waktu pagi itu kita setelah setelah briefing pagi, setelah air show atau Sore ya bisa. itu kita dicek dari bawah sampai atas Pak.
Jadi sampai dari bawah itu kan kita pakai sepatu ya. Nah, sepatu itu nggak asal-asal sepatu loh itu. Jadi yang pas waktu di ujungnya sini nih, dia ada platnya. Ada besi. Ya, ada besinya. Terus di bawahnya sini pun harus ada besinya ini yang di dalamnya tapi supaya kalau ada paku itu dia nggak tembus besi. Ya. Karena yang namanya pekerja ya, apalagi konstruksi, meskipun orang Islam, orang nakal pun ada karena sepatu itu kalau dikasih plat itu berat, dilepas itu ada. Contohnya banyak sih. Iya, contohnya teman-teman saya orang Islam, bahkan saya sendiri pun ikut-ikutan. Gitu. Mungkin apa ya? Mungkin saja kan mungkin sepatu yang ada platnya ya. Iya. Mungkin kalau saya waktu berangkat itu bener saja 2019 saya itu, kalau masalah sepatu ya anjing kutsu itu bawahnya tuh udah karet. Iya kan. Dan itu paku itu nggak mau nusuk. Ini tergantung harga ya. Iya. Ada harga, ada kualitas. Iya pasti dong. Nah itu kalau sepatu yang mahal itu paku nggak mau nembus. Itu karetnya tuh emang keren sekali, bagus sih, emang bagus juga. Karena apa ya, di Jepang itu emang semakin kita berpenampilan keren, kita semakin pede harusnya. Iya. Iya. Baju itu yang namanya sakibuku, baju untuk kita kerja itu benar-benar mahal. Itu satu style atas bawah itu paling kira 1 juta. Itu mah Indo ya. Dan sepatu itu kalau kita berbicara brand itu hampir 1,5 juta. Ya, itu yang biasa. Itu yang biasa. Brand tapi bisa dikatakan brand yang normal ya, normal. Bukan menengah. Iya, menengah aja lebih puluhan juta sampai. Dan itu kalau keamanan tubuh ya karena harness, ada yang Posidoku itu emang harganya luar biasa. Itu kalau kita jumlahkan ke rupiah itu hampir 20 juta mungkin masuk dia. Karena kita pakai namanya juga ya pasti. Iya. Ada impact, ada emang alat yang kita bawa di pinggang. Nah itu kan mahal semua itu. Cantolannya itu kan juga mahal juga itu. Karena di sana tuh apa ya, paling murah itu mungkin meteran, dan meteran itu ada yang mahal juga tergantung kualitas. Meteran tuh hampir rata-rata kalau orang konstruksi pakai itu harganya 400.000. Iya, 4.000. Iya, 4.000. Itu punya ada magnetnya. Iya, yang magnet. Ya ada magnetnya. Jadi di Jepang itu emang fashion menurut saya penting juga. Karena ketika kita pakainya kok keren, kita pede. Iya, tapi yang terpenting itu anjing daichi. Yang terpenting anjing daichi, keamanannya. Karena kebanyakan itu orang yang nggak punya takut, itu yang sering terjadi, yang kecelakaan. Harus punya takut. Iya. Kalau orang takut, pasti dia mawas diri dong, hati-hati Iya. Tapi kalau udah karena takut Ceroboh itu sih. Karena yang nggak ada rasa takut. Iya, seperti itu. Jadi pagi sebelum bekerja itu setelah kita dicek dari bawah sampai kayak tadi sepatu itu. Terus kalau nanti dari celana sendiri pun itu kita dicek itu. Jadi kayak kerja pakai celana kolor kayak gitu. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Tipis nggak boleh. Nggak boleh. Harus benar-benar pakai celana yang khusus untuk dikonsumsi. Celana aspek nggak boleh masuk. Cek dulu. Nggak boleh. Sobek itu nggak boleh karena itu kalau pas waktu kita jalan kan yang namanya dikonsumsi itu kan acak-acakan ya, sempit ya jalannya ya. Karena aksi apa. Itu kalau seumpama ini itu nyantol di satu tiang dan tiang itu ibaratnya lagi dibangun gitu. Itu kan bisa goyang karena kecantol dengan Terus nanti setelah kita cek dari sini ke anjing tadi itu kalau talinya dicek, ininya dicek, fuku terus naik lagi ke himu itu yang tali yang di helm itu. Tali buat nah itu dagu itu. Jadi kalau kita lihat mohon maaf di Indonesia ya, yang saya lihat pekerja konstruksi yang mungkin masih biasa-biasa itu kan kalau pakai helmnya udah tipis, terus kalau pakai itu di sini gitu loh, kelihatan gini itu. Terus di sini nggak ada ininya, nggak ada talinya lah, itu nggak boleh. Karena seringnya ditaruh di atas kan talinya itu, kan seperti itu. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh di sana itu. Nggak boleh masuk. Dan helmnya itu bisa dikatakan paling mahal menurut saya. Jadi alat keselamatan yang paling mahal selain anjing tai ini ya helm. Jadi dalam helm itu nanti kan ada tanda expired. Nanti helmnya harus ganti. Itu ada. Itu nggak 3 tahun pakai itu nanti dimarahin, nggak boleh masuk. Jadi apa ya, di Jepang itu emang benar-benar tertata. Nah itu anjing itu pun juga ada expirednya juga. Ada alat-alat kerja kita ada. Jadi Jepang itu upgrade terus. Gimana caranya biar Benri, biar praktis juga. Karena nanti kalau kita, karena setahu saya, mungkin
penulisnya juga berpendapat sama. Kalau di Jepang itu gaji paling tinggi itu di konstruksi menurut saya daripada di perusahaan-perusahaan lain. Karena kalau di Jepang itu semakin resikonya tinggi, uangnya semakin gede. Uangnya semakin gede. Nah, dan semakin kita bisa kerja, itu kita semakin pede loh di Jepang. Enak, banyak kawan. Yang penting cuma ngomong adaptasi sosialnya seperti apa, kalau dia bisa membawa lingkungannya. Nah, iya karena kalau dulu itu kan mungkin dari menurut saya ceritakan senpainya yang kabur ya, dulu saya di Jepang itu 3 anak. Dan saya sampai punya beberapa orang masuk di perusahaan saya. Dan terakhir saya sebelum pulang, ada banyak yang kabur. Karena mentalnya nggak kuat. Karena saya emang jujur aja, kalau di sana itu orang yang nggak bisa bahasa, apalagi duduk, dia dibully bisa. Bulian ini juga ya di sana. Bulian iya, ngeri. Bulian tuh nggak bisa kan. Apalagi kok orang Jepang nggak bisa. Wah itu hancur. Tambah ngeri. Kalau kita kan orang Indo ke sana kan, otomatis kan kita juga harus memerlukan bahasa untuk kita beradaptasi di sana. Jadi kita nggak bisa bahasa kan otomatis kita gigu ya. Nggak tahu ya kalau ibarat kita di pabrik satu itu mesin kita bisa menguasai itu kita bisa dilepas. Ya kalau di konstruksi tiap hari kita bertemu dengan orang dan tiap hari kita tuh ngomong. Nah, kalau seandainya disuruh ambil sekop kita bawanya cangkul kan tetap marah juga kan. Iya karena itu miskomunikasi dan terkadang yang jadi masalah untuk anak-anak pemagang yang ada di Jepang itu ketika tidak tahu itu udah otomatis jawabnya wakarimashita. Nah ini yang sangat-sangat rawan. Karena apa? Karena ketika kita wakarimasen tapi kita wakarimashita kan berarti usul, bohong. Lah kalau nggak tahu, ngomong nggak tahu. Meski kita ngomongnya wakarimasen nanti orang semua ujungnya marah, tapi kadar marahnya beda. Loh kalau kita tuh kadang dibikin pusing juga. Terkadang kita kalau nggak tahu tuh bilang aja nggak tahu kan. Kita bilang wakarimasen pun juga ada dari senior Jepang yang tidak bisa mewajari juga ada. Karena mungkin kalau dari segi orang sama saja sih Indonesia Jepang tuh pasti ada yang beda dari dulu pasti tergantung kita bawahnya. Iya benar sih ya. Tergantung bawahnya. Karena ya emang di Jepang itu kalau udah menikmati itu nanti bisa lupa hidup. Iya, nggak mau pulang karena kita di sana kan emang benar-benar itu diberikan, disuguhi dengan apa yang kita di Indo itu cuma dikira. Di sana emang real. Iya serius. Kalau dulu saya itu ke Jepang itu cuma punya satu. Gimana cara saya punya rumah? Gimana cara saya harus keren gitu? Itu memikirnya secara anak muda ya benar saja. Iya karena yang kita tahu di sini kan hebat brand A, brand B, C itu kan mungkin cuma lihat dari internet. Di sana nih kita bisa pegang. Tapi harganya kan seperti itu ya. Tapi kembali lagi bukan soal itu. Apa tujuan awal kamu pengen Jepang itu yang harus benar-benar kamu pegang penuh. Apalagi apa ya anak Kenjutsu itu hutang piutang itu jangan sampai. Karena yang namanya teman sebaik apapun itu kalau udah masalah uang itu rawan sekali, itu rawan sekali serius. Karena banyak kejadian ketika kita itu di Jepang ya, saya Mas Munir di bidang lembaga waktu berangkat, ini nggak kenal kan? Sama sampai Jepang, Mas Munir sampai Jepang. Nah kita tuh waktu main ketemu. Nah dan ternyata saya sama Munir ini jadi sahabatan nih, sahabatan saling percaya. Nah pinjam uang saya sama Mas Munir. Karena Mas Munir udah baik sama saya di Jepang percaya aja, ya. Nah saya pulang, saya nggak balik lagi. Mau cari saya di mana? Lembaganya beda, rumahnya mana nggak tahu. Nah ini sangat rawan juga, gitu. Karena ketika kita apa ya yang saya rasakan di Jepang itu ketika kita proses dengan diklat seperti ini benar-benar diajar, nggak ada orang yang benar-benar kecuali orang itu jelas kecuali orang. Tapi ketika kita udah sampai di sana, kurang menganggap apa yang berjalan. Solusi terakhir masalah ekonomi itu adalah Kenjutsu. Iya benar ya. Itu jelas. Iya solusi terakhir itu masalah ekonomi pasti Kenjutsu. Pasti nanti kita diburu. Nah jangan sampai tergoda. Logika kita di luar negeri dengan orang yang di Indo pinjam uang 200 sampai 500 rupiah, 500.000 rupiah ya. Kan itu udah gak masuk akal. Sedangkan kita biaya kirim
dari Jepang ke Indo pun juga menggunakan biaya. Nah kalau mau dikembalikan nanti setelah kamu pulang dan sebagainya itu omong kosong, nggak akan terjadi. Karena ketika kita pulang dengan image kita X Jepang, dengan gaya kita mungkin, kan juga menyadari dengan gaya kita, fashion kita, itu punya uang. Akan saudara itu ada mikirnya mungkin belum butuh, bentar aja dan sebagainya. Tapi ya intinya ke Jepang itu cuma satu, apa yang udah kamu impikan sebelum kamu berangkat itu harus benar-benar bisa benar-benar di Jepang. Tetap fokus lah ya Tetap sama fokus. tujuan awal. Iya, karena di Jepang memang benar-benar kita disediakan, mau judi, mau minum dan lain sebagainya disediakan. Tergantung kita membawanya. Jangan sampai terlalu dengan duniawi, kita berangkat banggai pulang banggai, jangan sampai. Iya, benar saja seperti itu. Jadi kalau dari cerita tadi tuh yang paling utama tuh di Jepang tuh kalau masalah kerja safety-nya udah paling oke lah. Iya, ya. safety-nya sangat oke sekali. Jadi jangan takut kayak gitu karena ya kalau mereka melalaikan safety ya takutnya kayak tadi kan kejadian ada yang langsung diganti semuanya. Iya, gitu. benar. Terus yang kayak paling utama tuh helm kayak gitu karena ini kan paling fatal ya, bagian paling fatal. Iya. Cuman hebatnya mereka tetap mikirin brand apa sih kayak fashionnya lah Iya, gimana. Karena apa ya, kalau di Jepang itu yang masalah pekerjaan konstruksi itu bukan pekerjaan kayak image kita di Indo ya. Kita biasanya, bangunan nih, tukang nih, kan gitu. Kalau di sana enggak. Cewek-cewek di sana malah suka sama anak-anak konstruksi itu. Karena apa? Keren. Ya serius, ini karena orang konstruksi itu keren. Kalau bahasa kerennya orang Jepang itu Yankee. Iya. Apa tuh artinya? Yankee itu kayak apa ya? Kayak Jametnya Jepang. iya, jametnya Jepang. Jamet. Iya, kita pakai celana balon itu ya. Iya. Iya, macam-macam. Tapi memang dalam apa namanya konstruksi ya terutama Mas. Jadi kadang fashion kita itu menggambarkan keahlian kita. Contohnya dulu pas waktu saya di Kata Waktu itu, jadi kita kan pakai palu ya, pakai palu yang gagangnya kayu ini. Nah semakin panjang kayunya itu, Makin mantep. itu semakin bisa orangnya Semakin pro. pro gitu istilahnya. Nah kok orang baru berani pakai itu, wah itu langsung di. Jadi kesannya gini, kalau sama Mahat kita lagi oweng ya, oweng itu kita bantu ke tempat perusahaan lain gitu. Kok lihat saya pakai palu yang panjang nih, padahal saya anak orang baru. Tapi orang Jepang itu lihatnya saya udah bisa gitu loh. Nah di situ Ya, bahaya. image-nya. Gitu. Di situ bahaya karena dari dari stylenya, wah ini udah bisa, saya kasih pekerjaan ini pasti dia bisa gitu. Nah makanya kadang kita pas waktu mengikuti apa namanya fashion kayak itu hati-hati juga gitu. Karena jadi ciri khas keahlian Iya. seperti itu. Karena terkadang Kensuke itu ketika pertama kali datang pasti nggak ke fashion. Pasti dia ngikut aja dulu. Dia pom bagian kotor, bagian capek tenaga lah. Tapi berjalannya waktu 1 tahun yang akan datang dan kemudian dia udah belajar bisa. Pasti dia udah menyadari dong, saya udah tahu. Nah dia bisa membawa diri dia. Nah kalau pakai baju ini kok nggak cakep pakai baju ini ya, pakai baju ini. Iya, karena terkadang mungkin kalau saya sama Indonesia sih di sana lebih banyak beli pakaian kerja daripada pakaian main. Dan kalau pakaian main mungkin kita belinya bekas, Cukup. iya cukup. Second street. Ada. Tapi kalau beli pakaian kerja kita baru dong. Baru. Iya, kita Yaruki Mama dong, Yaruki Mama kan. Iya. Banyak toko sama Nah, untuk ya harus sekarang. Jadi Kita jalan kalau kaki di tahu. Jepang itu iya, kalau orang di Gimba itu aduh bener-bener otoko Nara Citra Jame. Jadi ketika udah jadi lelaki, boleh nggak? Tapi memang orang apa kan di Jepang nggak laki-laki perempuan. Jadi dia itu sebenarnya dia tuh sering beli pakaian-pakaian di second street itu sebenarnya. Tapi nggak kelihatan gitu. Karena di sana itu gini, ada second street yang isinya tuh barang-barang baru, bukan cuma baru. Tapi itu kayak sisa yang dulu gitu. Kayak gitu. Bahkan dia masih cycle, masih ada bungkusnya rapi. Ada Saat muda. Nah, tapi dan kualitasnya bagus kayak gitu. Nah, itu kayak sisa cewek cowok pun suka sekali ya. Iya, gitu. suka. Karena harganya itu nggak cuma setengah. Ibaratnya kok kita beli beli di mall gitu kan ya. Kita beli di mall tuh 3 mang. 3 mang itu kalau 3 juta. Ya 3 jutaan lah ya. Nanti kita beli di situ itu paling cuma 5.000 yen, 5.500.000.
500.000. Sukanya apa ya? Sukanya pakaian di Jepang itu berdetail. Dalam arti detailnya tuh kita mau beli jas nih ya, kita mau beli jas. Itu kita udah tahu dulu berat badan, tinggi badan, panjang kaki. Itu emang bener-bener press itu loh. Emang press gitu. Emang harus dipakai dia langsung keren gitu. Iya. Celana itu nggak ada di sana kok. Celana itu kita motongin itu nggak ada deh. Ada tukang permak celana di sana. Di sana nggak jelas. Kalau celana model gini panjang kaki segitu udah tahu. Jadi karena seperti itu. Kalau permak nggak ada. Di permak sendiri bener saja kan. Bikin sendiri kita sulam sendiri. Jadi di Jepang itu happy apa enggaknya tergantung dari kita membawanya. Cuma seperti itu. Semakin kita bisa membawa situasi, bisa adaptasi sama orang Jepang, semakin banyak saudara di sana. Tapi ketika kita selalu menghindar, kita selalu merasa nggak bisa, kurang pede, itu malah kita hancur. Karena belinya luar biasa. Nah itu kohei saya itu dulu itu kan emang bener-bener bahasanya ya, mohon maaf kurang, sangat-sangat kurang. Diajak ngomong apa, jawabnya apa, itu banyak terjadi. Dan terkadang orang baru di sana itu pasti yang kena mental, karena pasti shock terapi. Karena dari kita belajar di lembaga itu sampai sana dengan bahasa daerah kita belajar lagi. Taruh kata kita belajar bahasa Indonesia nih, nah kita kerjanya di Jogja, bahasanya Jawa dong. Iya. Kita kerja di Bandung, bahasanya Sunda. Iya. Nah itu bahasa daerah itu yang emang bener-bener kita harus pelajari otodidak. Iya. Bukan berarti otodidak itu kita emang harus tahu dulu nih dasar bahasa. Itu cuma perubahan variasi. Ada bahasa gaul juga dong di Jepang itu. Iya. Kalau di sini jaksel. Di sana juga keren juga. Kayak Munir Sensei kalau selalu ngomong nani-san itu bahasa tambahan, bahasa keren. Iya, jadi kayak gini Pak. Kan kalau di Jepang terima kasih itu kan arigato gitu kan ya. Terus dalam bahasa Inggris itu kan Thanks. Thank you. Nah kalau anak-anak muda Jepang tuh buka itu thank you gitu saja. Thank you. 39 gitu. 39. Thank you. 3 kan san, 9 Q. Thank you. Iya, thank you. Thank you. Iya. Jadi kalau di sana itu kan gimana ya? Nai itu kan nggak ada. Kalau orang muda, naisu gitu. Naisu itu nggak ada. Itu kalau di daerah saya dulu. Emang orang-orangnya ya gimana ya, anak muda di sana apalagi di Giba dia udah menjadi sepucuk, udah dipercaya, udah benar-benar bisa kerja. Itu anak muda itu semakin mentalnya semakin menjadi. Kadang yang dulunya biasa jadi ganas. Itu pasti. Menurut saya pun mengalami mungkin. Ketika dapat kohei, meskipun orang Indonesia dan nggak bisa kerja, mungkin sedikit kurang lebihnya mengikuti budaya Jepang. Karena kita udah terbiasa di gembur-gembur gitu. Kan seperti itu. Jadi konstruksi itu gaji paling tinggi menurut saya di job ya, dari bermacam job itu paling tinggi mungkin di konstruksi juga sih. Karena keren. Oke. Iya, karena di Jepang memang seperti itu. Memang konstruksi itu gaji paling tinggi. Iya, karena kan apa namanya? Resiko Resikonya, kerja. iya, resiko kerjanya. Resiko kerjanya sangat tinggi. Jadi emang anak-anak pemagangnya sekarang ya, anak-anak pemagangnya sekarang itu kalau udah denger gibah gitu udah wow kan gitu. Nah, tapi kalau dulu denger gibah, coba dulu gitu. Kalau sekarang waduh gibah pasti bahaya mungkin. Karena kebanyakan yang susah itu belajar pasti ada sesuatu keinginan. Apa mungkin karena dia pengen bahasa Taki Agenji mungkin yang familiar banget di Indonesia dengan film-film Jepang yang bahasanya kora-kora. Mungkin ada juga karena pengen punya cewek Jepang ya kan gitu. Pengen mote-mote suruh ya dia mote-mote. Pernah punya cewek nggak di Jepang ini? Kalau masalah cewek belum pernah punya. Tapi kalau teman banyak. Teman Jepang. Iya, karena saya dulu di Jepang itu apa ya Kak, di sana memiasan di sini kayak bar ya. Iya. Bar tapi yang ini yang tradisional. Bar tapi tradisional. Nah itu kan kita bertemu cewek-cewek di sana. Nah di situ tuh kita tuh bareng-bareng gitu.
enggak di dalam room, ya kita duduk gini. Nah di situ kan ngobrol. Ya mungkin di situ mungkin jadi kenal, jadi ngomong. Itu intinya cuma satu, ngelatih bahasa kita. Iya. Ngelatih bahasa sama cewek gitu. Iya gitu. Karena cewek itu bahasanya lebih lembut daripada cowok. Ya kalau saya bahasa sama Munir sih kena marah dong. Mendingan saya bahasa sama Amel sih kan seperti itu. Iya. Karena udah tarafnya beda. Seperti itu. Oke, nah tadi kan kayak yang tadi udah nyeritain tentang pengalaman di Jepang, Iya. terus kayak tentang cerita-cerita lucu di Jepang juga udah Iya, diceritain. Pasti kan kayak kalau udah pada denger tuh kayak apalagi tadi gaji, Iya. terus oh ternyata kerja di Jepang walaupun di bagian konstruksi itu tetap sangat-sangat trendy kayak gitu. Pasti bakal banyak nih yang kayak penasaran gimana sih caranya bisa ke LPK tuh, maksudnya kayak nanti di LPK itu tuh apa aja yang dipelajarin kayak gitu, karena kan beliau berdua ini adalah sensei guys yang mengajarkan kayak gitu. Nah jadi kayak gimana sistemnya terutama di tempat yang sekarang mengajar di High Globe kayak gitu. Jadi sistem mengajar di pembelajaran di High Globe itu tuh kayak gimana? Saya dulu apa? Dari Munir sih. Dari Munir saya dulu, dari senior saya dulu, dari Andi gitu. Oh senior ya. Iya dong, siapa dong? Oh iya. Oh, bawah dong. Jadi kalau sistem yang kita terapkan di sini ya, kita tuh mempunyai dua kelas yang berbeda, yaitu kelas reguler sama kelas pemantapan. Jadi pas waktu di kelas reguler itu, kita dituntut untuk belajar dasarnya dulu bahasa Jepang. Dasarnya bahasa Jepang yaitu mencakup satu itu budaya, baca tulis, sama kosakata. Intinya itu. Nah itu ditekankan di reguler. Jadi kita bisa dikatakan kalau bahasa enaknya lah, belajar N5 lah. Belajar N5 dan budaya-budaya dasar yang setiap hari dilakukan sama orang Jepang. Intinya yang biasa dilakukan sama orang Jepang itu dipelajari di N5, di kelas N5 itu. Dan itu kita tempuh selama 3 bulan, kurang lebihnya. Nanti pas waktu kita belajar di sela-sela belajar 3 bulan itu, kok seumpama bahasanya kita itu dikira udah cukup untuk mengikuti wawancara ataupun mensetsu, itu nanti akan mensetsu secara langsung dengan orang Jepang. Nah biasanya itu meskipun tidak secara langsung kita via online kayak gitu. Tapi kalau akhir-akhir ini kan kita sering banget ya namanya tamu offline itu loh gitu. Jadi dari perusahaan Jepang asli langsung dari Jepangnya yang punya perusahaan itu datang ke sini langsung ke High Globe ini. Terus dari sajoknya itu sendiri yang milih anaknya gitu. Jadi di situ benar-benar kelihatan, oh ini bahasanya kayak gini. Kalau sama yang dinilai dari bahasa, oh ini anaknya kayak gini, oh ini anaknya kayak gini. Jadi benar-benar pure dari anaknya sendiri seperti itu. Dan lucunya tuh gini, orang Jepang itu yang sajok-sajok itu kadang milih kandidat yang dipilih itu nggak bisa kita prediksi nggak bisa. Bahkan pernah ada itu anak tuh pinter, bahasanya pinter gitu kan, pinter, fisiknya bagus, atletnya bagus itu nggak dipilih, malah yang dipilih itu anak yang bisa dikatakan lah ya baru belajar, belum tahu, intinya belum banyak tahu lah tentang Jepang, apalagi ngomong gitu, dia cuma hafal Jigoshobe. Tapi itu dipilih itu saya tanya pas kenapa kok Anda milih ini, nggak milih itu yang tadi? Dia bilangnya apa? Saya suka dengan ini, cuma itu aja. Iya ada seperti itu. Tapi rata-rata memang yang jadi pertimbangan itu satu fisik, terus yang kedua itu mental, attitude-nya anak itu baru bahasanya. Nah nanti kalau kita sudah selesai 3 bulan di reguler, terus kita dapat job gitu ya, kita akan masuk ke kelas yang namanya kelas pemantapan. Nah di kelas pemantapan itu waktu belajar yang harus kita tempuh itu selama 3 bulan. Nah dalam waktu 3 bulan ini di minggu-minggu pertama kita fokuskan untuk pembentukan karakter siswa, fisik siswa, mental siswa. Nah itu kita bentuk di 1 minggu awal dengan kegiatan. Kalau dulu pas waktu kayak di sekolah SMA itu kan kayak ada bukan mos kayak pendidikan dasar keluarga itu pokoknya tentang
kayak leadership gitu loh, apa namanya? Oh, tentang dasar-dasar. Dasar-dasar ya gitu kan. Ya pokoknya untuk mendidik mentalnya siswa gitu. Fisik-fisiknya siswa, terus apa namanya? Kemauannya siswa untuk membentuk itu semua. Dan itu kalau sudah kita selesaikan selama 1 minggu, kita langsung masuk ke pembelajaran inti, yaitu pembelajaran budaya, pembelajaran bahasa. Juga kita ada juga pembelajaran kayak praktek seperti itu sesuai dengan job masing-masing, kayak topi, tagging, kata waku, pengecatan itu kita alhamdulillah belajar udah ada lah seperti itu. Untuk praktek gambarannya, oh nanti job saya di Jepang gambaran kerjanya seperti ini. Ya memang kalau di video memang banyak ya, tapi kan alangkah bagusnya ya. Jadi anak itu bisa lihat secara langsung, oh ini loh kerjanya seperti ini. Pegang sendiri. Iya, praktek langsung Iya, ya. merasakan sendiri meskipun atmosfernya beda sama yang biasa. Nah, gitu. Nanti kalau selesai kita belajar 3 bulan, anak itu diperbolehkan pulang. Bagi yang apa namanya sebenarnya belum kayak gitu. Nah, nanti dia nunggu di rumah enggak lama, paling rata-rata nunggu di rumah itu 3 bulan 4 bulan. Bahkan rata-rata siswa itu 2-3 bulan itu udah dipanggil lagi ke sini terbang. Setelah selesai pemantapan itu, dia di rumah 1-2 bulan dipanggil ke sini, di sisa 1-2 minggu berangkat. Itu rata-rata seperti itu. Jadi cepat kok sekarang. Enggak kayak dulu saya bisa setahun gitu. Udah jadi Sekarang omongan tetangga. banget, iya. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, sistem pembelajaran ya bahasa Jepang itu awal kan kita masuk tahap 1. Saya bilangnya tahap 1. Itu reguler tahap 1. Jadi tahap 1 itu kan dasar fondasi ya. Kalau dibangun itu dasar fondasi anak-anak reguler itu harus benar-benar dari hati, keinginan pribadi. Bukan karena ya, enggak ada karena ya, karena teman saya, karena orang tua Anda. Ini harus dari pribadi sendiri. Karena ketika udah dari pribadi sendiri, dia udah tahu bener-bener memposisikan dirinya untuk mengikuti belajar tuh dengan sungguh-sungguh. Karena terkadang banyak anak yang mengikuti temannya dan lain sebagainya, dan ternyata ketika setiap lembaga itu kan pembelajaran pasti berbeda. Iya kan? Pasti berbeda lah jelas. Nah, untuk anak di tahap pertama ini pertama kita harus bener-bener eksekusi dari hari dulu. Bener-bener kita tekankan dulu. Nah, itu kan dasar ya. Dasar bahasa itu mungkin dari huruf dan angka. Nah, begitu kita memasuki pengenalan perakitan huruf. Nah, perakitan huruf, baru itu kita nanti masuk di kosakata, baru itu kita bikin kalimat-kalimat kecil. Itu di tahap pertama. Namun di tahap kedua ya disampaikan menurut saya di pemantapan. Itu nanti dalam 1 minggu itu diseleksi ya dari dasar-dasar apa ya, dari karakter, sikap, rasa simpati, sama satu angkatan itu harus benar-benar jiwa polisanya tinggi juga. Dan LDK itu kan apa ya, latihan dasar kewarganegaraan itu benar-benar kita langsung terjunkan dari aparat langsung, bukan kita yang pimpin, langsung aparat biar dia benar-benar bisa tahu sakitnya diterpa seperti apa, seperti itu. Dia biar mentalnya jadi dulu, dia dienolkan. Kalau kata Malaysia itu dia dienolkan dulu. Di LDK itu dia dienolkan. Nah, habis itu baru kita ngisi. Nah, nanti di pemantapan itu dia lebih ditekan lagi, ditekan dari sikap, budaya, mungkin salam, aisatsu, pembawaan, kaiwa juga, cara ngomong, attitude-nya sama senior junior. Karena di Jepang itu senpai kohainya sangat benar-benar kental. Enggak cuma kakak kelas kelas, enggak. Dan setelah udah ditekankan seperti itu, nanti setiap minggu itu ada namanya tes tertulis ya, tes pendengaran, tes kosakata, itu benar-benar dites. Dalam 1 minggu, anak ini ada progres berapa persen? Kan seperti itu. Itu benar-benar dipantau terus sama para sensei itu, dipantau terus. Nah, habis itu nanti setelah dalam 3 bulan kita melakukan tes pemantapan akhir ya, Daishiken. Nah, itu jadi tes besar. Nah, itu yang biasa mengembangkan kan Munir Sensei di KCI. Itu nanti biar benar-benar dites sama teman-teman, benar-benar dites. Nanti kalau emang benar-benar nilainya nggak sampai, ya mohon maaf, nanti mungkin bisa diturunkan kelas
mungkin bisa pulangnya dipending. Itu bukan karena kita apa ya, kita tidak boleh pulang, enggak, karena kita kasar sama anaknya. Iya. Kalau kamu cuma sampai segini tuh, nanti kamu yang sudah dijebak. Iya, jadi karena terkadang kan kayak menurut sensi, mungkin sensi lainnya, itu kan kadang ini turunin, ini kurang mampu dan sebagainya. Karena di dalam sensi itu ada namanya briefing juga. Anak ini seperti apa, anak ini seperti apa, dan baiknya seperti apa. Dan ini kita cari baiknya, bukan kita bunuh anak. Ini kita cari baiknya. Tapi terkadang anak itu banyak emosi, kita diklaim jadinya gini. Padahal itu sangat penting buat kau nak itu. Tapi kau harus paham juga dari saya tuh nyampaikan harus paham kan gitu. Itu udah yang biasa lah kalau namanya Kensus itu emang bener-bener harus mengikuti peraturan juga. Karena dasar dari hati itu keinginan dari pribadi seperti itu. Begitu selesai, nanti dia udah nilainya udah di atas rata-rata, dia dipulangkan. Dipulangkan, nanti dipanggil lagi di pembekalan akhir pemberangkatan itu di PAP. Itu bener-bener udah menjadi pemain inti dari LPK High Globe. Itu kan bener-bener dia udah pemain inti nih, udah mau dikirim ke Jepang. Itu udah bener-bener dipersiapkan. Dan yang namanya persiapan itu nggak cuma persiapan fisik. Kalau persiapan fisik ini dari badan yang sehat, dari persiapan pakaian dan kan fisik. Nah, dan itu persiapan yang dari hati, yang dari apa yang kita butuhkan, ya kayak kosakata, kayak kita ngomong, itu bener-bener kita tuh harus merangkai gimana anak-anak ini selama waktu 9 bulan kita rakit, dan mesin ini harus bisa bertempur selama 3 tahun. Itu sangat biasa. Nah, ketika itu jadi, nanti ada kebanggaan sendiri dari sensi. Kalau menurut sensi itu kan lebih ke pemantapan, lebih menekankan gimana caranya anak bisa mengondisikan bahasanya dia sendiri untuk percakapannya. Dan ya emang gimana ya, yang namanya pembelajaran itu enggak semuanya harus baik. Kita tuh juga harus keras juga, tapi kan keras kita kan ada maksud, Tujuannya baik. ada tujuannya baik seperti itu. Dan terkadang ya selamat datang diklat, selamat datang pemantapan. Tapi kalau bahasa sih bukan keras ya. Iya, disiplin. Kita tekankan juga itu. Karena kan orang Jepang itu kan sangat disiplin ya. Kalau waktu yang belajar, kalau salah ya siap salah. Iya, kan namanya disiplin juga. Jadi ada namanya jika mamuru iwake ushimase, tepat waktu tidak boleh alasan. Itu jawabannya cuma hai wakar masa. Itu mungkin dari Kenzo sih. Menurut saya panjang lebarnya seperti itu. Dan mungkin yang saya sama menurut saya bisa sampaikan, kurang lebihnya jika kurang mau ditambahi, monggo kan seperti itu. Ya setahu saya sama menurut saya juga seperti ini juga. Itu sebenarnya panjang sih. Kalau Kalau kita bercerita Kenzo itu panjang. Kalau prosedurnya di kita memang di awal kita harus masuk ke kelas reguler, terus setelah reguler kita ya ikut wawancara itu kan di kelas itu. Iya. Setelah itu kita masuk pemantapan, dan pemantapan itu semuanya diajarin dari budaya, dari bahasa, dari fisik, dari arti, semuanya ada. Dengan kaiwaku kita bisa dikatakan tiap hari itu materi kaiwa itu ada. Lambat-lambatnya 2 hari sekali itu pasti ada di situ di kelas kita. Jadi kita memang benar-benar menekankan anak itu untuk percakapan di dunia kerja. Nanti pas waktu di lapangan itu soal diperintah itu dia bisa, terus dia itu berkomunikasi dengan rekan kerja. Kyorio itu berarti kerjasama. Nah, yang kita harapkan mental ngomong itu penting. Ya, sekian ya. Terima kasih banyak kepada para sensei-sensei karena sudah memberikan ilmu yang sangat banyak. Sama-sama. Terus ini sih mungkin nanti kalau buat anak-anak, buat semuanya yang pada nonton terus kayak tertarik pengen ke Jepang, tadi kan juga udah dengar cerita serunya apa, kayak gitu-gitu, keuntungannya apa. Terus dari bukan ceritain yang seru-serunya aja, pembelajarannya pun juga dijelasin kan tadi kayak gitu. Nah jadi mungkin buat yang berminat bisa coba ya ke LPK High Globe, nanti ketemu sama sensei-sensei ini. Dan mereka ini kalau mungkin marah bukan galak ya, tapi balik lagi tadi mendisiplinkan. Ya kita harus tahu ya. garis bawah Mendisiplinkan. Terus gak ada ya sensei-sensei kayak
ini nggak dilulusin, sensenya karena nggak suka sama aku. Enggak Gitu, ada nggak sama mungkin sekali ya, nggak guys, ada. ya. Kita lihat dari kualitas anak, seperti itu. Jadi untuk yang mau gabung di LPKI Club, jangan takut mati, tapi takut kalau tidak berguna. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Sensei Munir dan juga Sensei Catur Siap. karena sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan tipsnya. Terus saya seperti Oscar Samarista. Iya, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Boleh kan undang lagi nih? Oke siap. Langsung Sabri, bye bye.